عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus yang saya hormati dan saya muliakan MC kita, pengatur acara Bapak Ustaz Babang Gunarto, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, segera secepatnya untuk diberikan kesehatan dari penyakit yang beliau hari ini. Kemudian saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim wal Hidayah Bapak Fudhali, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Qiraatul Quran Bapak Ustaz Abdul Qadir, juga beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Amirul Mukminin kita bersama para stafnya dan para remajanya, pengiring-pengiringnya, juga diberikan kesehatan, umur panjang, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita, Abah Oleh dan yang lainnya, dan juga para ketua RT yang hadir pada malam hari ini dan jemaah sekalian, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, terutama langkah kita dari rumah masing-masing menuju yang tempat yang mulia ini, mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi kibaran terhadap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan setiap langkahnya dicatat oleh Allah sebagai amal yang ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam Sayyidul Lail, di malam Jumat ini Allah masih menakdirkan kita semua untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah, tanpa campur tangan Allah, tanpa takdir Allah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua pun ditempatkan oleh Allah kelak bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabat kita, termasuk kita selaku umatnya kelak mendapat syafaatul udzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita khususkan baca suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani, baik yang sedang sakit di rumah masing-masing maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, terutama guru kita, saudara kita Bapak Ahmad Jubaidi. Mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan, segera dipulihkan dari berbagai macam penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir yang senantiasa mendoakannya
Allah berikan kesehatan dan umur panjang untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau manusia berjanji di awal, tapi kadang-kadang manusia banyak mengingkari janjinya. Sebetulnya sekarang kita tuh mulai menuntut janji-janji. Setelah selesai kita pemilihan anggota DPR, DPRD termasuk presiden ya, setidaknya sekarang bagaimana mereka untuk merealisasikan janji-janjinya. Tinggal pemilihan kepala daerah, gubernur DKI Jakarta ya, yang tentunya sangat kecewa bagi warga Jakarta karena jagoannya tidak masuk. Tapi walaupun bagaimana, mudah-mudahan yang terbaik sajalah untuk warga Jakarta. Dan juga sebentar lagi ini pun di lingkungan kita ada pemilihan pilkada ya Pak RW ya, ini pun lihat, insya Allah mudah-mudahan janjinya nggak muluk-muluk, yang terpenting realisasinya ini yang lebih terlihat sebetulnya. Dalam lingkungannya itu terlihat dengan janji-janjinya. Dan ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai kelak pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri adalah pemimpin. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri? Setelah kita memimpin diri kita sendiri, kita pun sebagai kepala keluarga adalah pemimpin. Mimpin siapa? Mimpin anak dan istri. Sudahkah kita mengajak anak istri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita diamkan saja, tidak mengajaknya, kelak berat, kita pun harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi lagi ketua RT. Ketua RT adalah pemimpin juga. Dan bagaimana dia pun akan mempertanggungjawabkan minimal 40 kakak ya, 60 kakak di sini ya, 60 kakak nanti kelak di yaumul qiyamah akan minta pertanggungjawaban. Kalau ketua RT yang insya Allah lagi ngaji, ketua RT nya suka ngajak ngaji, insya Allah bahkan ketua RT nya kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Pak RW. Pak RW pun mempunyai tanggung jawab membawahi 18 RT yang ada saat di RW 17. Alhamdulillah Pak RW setiap malam Jumat keliling, berkah Pak RW. Keliling dari blok A ke blok B, blok A ke blok B. Insya Allah kalau para pemimpinnya rajin ngaji, pemimpinnya terus, salah satu caranya mengajak lewat pengajian nih ya, insya Allah kelak ketika diminta pertanggungjawaban, kata Pak RW, saya udah ngasih contoh, saya udah ngajak, insya Allah Pak RW kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi jabatan, apalagi lurah, apalagi wali kota, camat, wali kota, gubernur, presiden, itu kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi jabatan, maka semakin lama dihisab dan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tunaikanlah janji-janjinya. Tapi kadang-kadang manusia berjanji, banyak manusia yang mengkali-kali janjinya. Tapi yakinlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah, ketika Allah berjanji, maka Allah tidak mengingkari janjinya. Ada 4 janji di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman. Apa janji Allah? Di dalam surat Ibrahim ayat 7 kata Allah, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, janji Allah, maka janji Allah apa? Allah akan menambahkan rezekinya, nikmatnya. Jika kita bersyukur pada siapa? Allah. Apa arti syukur? Arti syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya syukur. Lawan syukur adalah kufur nikmat. Dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nikmatnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah, bahkan justru nikmatnya itu dimanfaatkan oleh dia untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang pertama kita bersyukur kepada Allah, nih kita punya rezeki, rezekinya kita berikan untuk kita di majlis ta'lim, kita makan, insya Allah berkah, dan rezeki itu akan semakin berkembang. Itu janji Allah, ya. Tapi sebaliknya kalau kita kufur nikmat, banyak harta kekayaan tapi tidak dipakai untuk beribadah, kadang-kadang dipakai untuk maksiat, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Bersyukur positif, artinya rezekinya akan berkembang, nikmatnya akan terus Allah tambahkan. Kufur nikmat negatif, azab Allah yang sangat pedih. Nah, kadang-kadang kita banyaknya mencampur adukan antara hak dan yang batil. Ya, mohon maaf, kadang-kadang kita ini kira-kira kalau walimah, kalau kita hajatan itu syukuran itu hebat gak? Perintah Allah bukan? Alhamdulillah perintah Allah. Tapi kadang-kadang habis syukuran apa? Dangdutan apa dan sebagainya. Walaupun hiburan, itulah yang kadang-kadang mencampur adukan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalau kita bersyukur kepada Allah, janji Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kufur kepada Allah, tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Sekarang udah mulai hujan lagi nih. Di kita sih belum hujan, Sukabumi udah banyak hujan. Ternyata daerah saya di sana kemarin terjadi banjir bandang. Mungkin gara-garanya apa? Gorong-gorongnya bekas tadinya kemarau, banyak batunya, banyak aja mampet daerah Ciaul sana, daerah kota. Akhirnya terjadi banjir. Ya, hati-hati, sebentar lagi kita memasuki musim hujan. Mudah-mudahan usul kita kasih nggak banjir lagi ya, insya Allah. Itu janji Allah yang pertama. Yang kedua, janji Allah yang kedua, azkuruni azkurukum. Kata Allah, barang siapa yang mengingatku, maka Allah akan ingat kepada kita. Nih, kita insya Allah banyak sekali kegiatan di Rusun Cinta Kasih Suci. Malam Jumat, selain kita salah satunya membaca Al-Quranul Karim surat Yasin, itu adalah bagian zikrullah. Membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, termasuk membaca sholawat, itu bagian daripada zikrullah, bagian kita zikir kepada Allah. Bahkan ada yang khusus setiap sebulan sekali khusus zikir. Maka insya Allah itu adalah upaya kita bagaimana kita untuk mendekatkan kita kepada siapa? Allah. Terus mengingat siapa? Allah. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Siapa tahu ketika kita ada problema, ada masalah, Allah ingat kepada kita, Allah berikan jalan keluar bagi kita. Ketika kita seret dengan rezekinya, karena kita sering berzikir kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Akhirnya apa? Allah lapangkan rezeki kita.
ketika kita diberikan cobaan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semakin kita zakat kepada Allah dengan zikirnya, insya Allah Allah akan menyembuhkan daripada penyakit kita. Maka ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan senantiasa kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita akan tenang, insya Allah bawa motor pun selamat, insya Allah. Kalau hati kita tenang, pagi-pagi bawa mobil pun insya Allah selamat. Alhamdulillah. Penting tenang kita. Setiap problema, setiap masalah hadapi dengan ketenangan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam, ya, dari berbagai macam masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan pada kita rezeki yang tiada disangka-sangka. Tiba-tiba dompet kita kempes, Pak Dewan, Bu Dewan datang, itu rezeki ya Pak RW? Itulah rezeki yang tiada disangka-sangka. Berarti itu salah satu dia pun memenuhi janjinya untuk keluarga kita, ya. Kemudian dua lagi, terang aja cepat, tegak aja dulu. Apa janji Allah yang selanjutnya? Ya, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum selagi kaum itu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Qaryah Rusun Cinta Kasih Seji setiap malam Jumat lorongnya penuh dengan membaca Yasin, tahlil, tahmid, zikrullah, ya, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun. Anak-anak pengajian banyak, insya Allah Allah tidak akan sedikit pun memberikan azab kepada Rusun Cinta Kasih, karena orang Cinta Kasih warganya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika kita mengingat Allah, ketika kita ingat terhadap dosa-dosa kita, bertobat dengan memperbanyak istighfar, yakinlah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena azab Allah berikan kepada kita sebetulnya bukan selalu murka Allah kepada kita. Bagi orang-orang yang beriman, pada hakikatnya itu musibah mengingatkan kita supaya kita ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah yang terakhir, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mohonlah kepadaku. Jangan pelit-pelit kita berdoa. Setiap saat kita berdoa, habis sholat kita berdoa. Makanya kalau habis sholat, selesai salam, duduk dulu lah, gak usah gajah kesana kemari. Perbanyak istighfar, minimal berapa kali? 70 kali. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 33 kali. Ringan diucapkan, mudah, paling juga berapa menit? 5 menit. Tapi timbangan amalnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu apa? Doa, minta kepada Allah, yakin. Doa kita tergantung prasangka kita. Kalau kita yakin Allah kabulkan doa kita, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doa kita kadang-kadang lambat dikabulkannya? Yang pertama, satu, niatnya luruskan, kurang niat luruskan. Yang kedua, yakin. Yang ketiga apa? Mungkin doa kita pakai nebus dosa-dosa kita dulu. Tapi insya Allah ketika kita susah, ketika kita benar-benar butuh,
maka Allah akan kabulkan. Gimana sebagaimana peristiwa Ashabul Kahfi pernah dijelaskan kan? Ketika mereka berada di dalam gua, kemudian tertutup dengan namanya, dengan batu sehingga dia tidak bisa keluar. Nah disitulah dia teringat dengan apa yang pernah dia amalkan, berikan untuk orang lain dan berdoa kepada Allah. Ternyata doanya dikabul ketika dalam kesempitan. Jadi jangan heran ketika kita dengan susah tiba-tiba Allah berikan jalan yang terbaik. Ketika syarat rezeki kita dilak, tiba-tiba Allah berikan rezeki kepada kita. Itulah doa-doa kita yang tertunda tadi, tapi Allah berikan pada saatnya ketika kita membutuhkan. Dan kalau di dunia tidak dikabulkan, insya Allah di akhirat doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah janji Allah kepada umatnya yang tidak bisa diakhiri. Mudah-mudahan kita pun sebagai hambanya, sebagai makhluknya, senantiasa ketika kita berjanji maka janjinya segera ditepati. Insya Allah jadi orang yang menepati janji dia adalah orang yang jujur, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicatat menjadi orang-orang yang senantiasa jujur, benar, janjinya ditepati oleh kita semua. Karena jika janji kita tidak ditepati, maka di akhirat kelak lebih berat untuk mempertanggungjawabkannya, baik kepada manusia, apalagi kita mempertanggungjawabkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakatul Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan doa dulu. Ya Dzal Jalali wal Ikram.